Waalaikumsalam. Bayar wifi? Jadi ini juga ada yang mau bayar wifi teman-teman ya. Jadi bisa juga untuk melayani pembayaran wifi ya. Jadi semuanya bisa dilakukan di agen mandiri. Oke. Jadi seperti ini aktivitasnya. Jadi ketemu lagi dengan saya Mas Ragil ya. Pada video kali ini Mas Ragil mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang bertanya sudah bertanya di channel YouTube saya teman-teman. Oke. Ini yang pertama adalah pertanyaan dari Toledaril ya. Ini menanyakan, maaf Mas, mau tanya, apakah buka usaha apapun perlu pakai penglaris ya? Oke. Nah, ini pertanyaannya gimana ya? Perasaan saya ya, namanya usaha itu ya kita tetap penglaris itu sebenarnya ya nggak begitu ini ya teman ya, nggak ada penglarisan kalau buat saya sendiri ya teman-teman. Kita kalau buat teman-teman semua ya, penglaris buat saya yaitu doa, usaha, dan kerja keras itu penglaris ya. Jadi istilahnya penglaris buat saya teman-teman ya. Apa? Jadi kalau istilah penglaris itu memang ada penglaris, tapi penglarisnya bukan penglaris yang seperti jadi penglarisnya itu bukan penglaris yang seperti apa ya, ilmu-ilmu gitu teman ya, ataupun jimat-jimat, bukan. Tapi penglaris bagi saya adalah bagaimana caranya membuat konsumen itu tertarik untuk datang ke toko kita lagi, ataupun selalu senang ya jika berbelanja di toko kita. Itu namanya penglaris. Lalu bagaimana caranya membuat toko kita menjadi laris, istilahnya penglaris, yaitu tadi dengan memberikan trik-trik dalam berjualan di toko kita ya, baik itu dari segi keramahannya, dari segi pembuatan harganya, kemudian dari segi kenyamanan tempatnya, kemudian fasilitas-fasilitas yang diberikan di toko kita, kemudian dari segi kerapiannya juga bisa teman-teman ya. Oke, jadi berbagai macam cara itu yang bisa kita lakukan untuk membuat pembeli itu mau kembali lagi datang ke toko kita. Itu namanya adalah penglaris buat saya. Jadi penglarisnya itu ya bukan istilahnya adalah yang tahil-tahil gitu ya, ataupun yang seperti jimat-jimat, pergi ke dukun atau dan sebagainya, enggak. Tetapi penglaris buat saya yang pertama adalah doa kepada Allah, meminta rezeki supaya dilancarkan, dipermudah usaha kita, kemudian usaha kita, kerja keras kita ya di toko kita, bagaimana supaya bisa maju, supaya bisa laris, yaitu dengan membuat trik-trik yang seperti yang sudah jelaskan tadi ya, baik itu dari segi pembuatan harganya, keramahan orang dalam melayaninya, kemudian kenyamanan tempatnya, kemudian kerapian pemajangannya, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain di toko kita yang bisa membuat konsumen itu merasa nyaman. Nah, itu salah satu faktor yang bisa membuat jadi penglaris toko kita ya. Oke, jadi seperti itu jawaban saya masalah penglaris ya. Jadi saya tidak memakai istilahnya jimat-jimat ataupun apa itu namanya teman-teman ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari, sebentar saya lihat di sini teman-teman ya, soalnya di HP-nya nggak ketemu. Dari Vika Channel ya, dari Vika Channel yang menanyakan, saya mau tanya, kan usaha rumahan ya, kemudian mesinnya pakai printer Epson L210 per lembarnya itu tak hargain 500 per lembar, mahal tidak Om? Mohon pencerahannya ya. Oke. Nah, seperti yang di awal video tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya saya juga memakai printer untuk fotokopinya ya, karena mesin fotokopi yang besar saya itu sedang rusak teman-teman ya. Jadi saya juga fotokopinya pakai printer, dan harganya pun ya seperti yang di Mbak jelaskan tadi, harganya Rp500 per lembar teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau kita fotokopi kayak printer itu
hasilnya lebih jelas karena sistemnya adalah di scan ya. Oke, kemudian itu mengenai masalah fotokopinya ya. Kemudian mengenai masalah yang menjadi kendala, yaitu tadi kalau fotokopinya banyak kita tidak bisa untuk melayani fotokopi yang lembarannya banyak. Oke. Kemudian untuk fotokopi legal ya, itu kalau sudah di press jadi susah ya, karena kalau fotokopi legal itu harus pakai lewat di atas ini teman-teman ya, nggak bisa lewat bawah. Jadi kalau kertas awal yang AC-nya itu sudah di press, maka akan sedikit kesusahan dalam melakukan fotokopi ya. Jadi kalau kendalanya seperti itu kalau kita fotokopi pakai printer ya. Tapi paling tidak usaha fotokopi dengan menggunakan printer itu sudah bisa membantu kita dalam menjalankan usaha kita ya, karena yang melakukan fotokopi itu kan tidak semua kalangan yang partai-partai besar saja teman-teman ya, tapi ada juga dari kalangan yang kecil-kecil ya. Jadi fotokopinya nggak banyak-banyak ya, apalagi sekarang ini sistem pandemi ya, lagi proses pandemi. Jadi fotokopi untuk soal sekolah itu pun juga sudah jarang teman-teman ya. Oke, jadi masih bisa mengcover untuk melayani pembeli konsumen yang ingin fotokopi. Oke, yang penting adalah bisa membantu usaha kita bisa berjalan dengan lancar sambil ngumpulin modal untuk membeli mesin fotokopi yang besar seperti teman-teman ya. Oke, jadi buat teman semua yang khususnya buat mbaknya tadi yang usaha fotokopinya pakai printer itu tetap semangat ya, sama halnya seperti saya pakai printer ya. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, walaupun mungkin kita banyak kendalanya, tetapi yang paling penting adalah bisa membantu usaha kita berjalan dengan lancar ya, sambil mengumpulkan modal untuk membeli mesin fotokopi yang besar. Oke. Berapa lembar mas? Ya piro dalam 1000 loro. 2000 lah. 2000. Nah teman-teman ya, kita sekarang lagi mau fotokopi dulu ya. Jadi fotokopinya juga pakai printer teman-teman ya, karena fotokopi yang besar saya sudah rusak ya, jadi kita harus pakai printer ya. Jadi buat teman semua yang kemarin tanya di YouTube saya ya masalah fotokopinya pakai printer ya, seperti ini tetap bisa teman-teman ya. 2 lembar mas? 2000. Ya jadi nggak masalah teman ya, mau usaha fotokopi pakai printer nggak apa-apa untuk sementara waktu sambil kita usahanya berjalan ya, sambil mengumpulin modal untuk membeli mesin fotokopi yang besar. Oke. Kemudian kalau untuk mengenai masalah harga teman ya, jadi ada yang nanya juga berapa kalau fotokopi per lembar pakai printer ya. Jadi kalau pakai printer kan sistemnya scan teman ya, scan itu jadi hasilnya lebih bagus daripada kita fotokopi pakai mesin ya. Jadi untuk harganya ya satu lembarnya Rp500. Oke. Tapi kalau pakai mesin fotokopi yang besar itu bisa 2,5 atau Rp300 per lembarnya teman ya. Cuman itu tadi kalau fotokopi printer itu lama ininya keluarnya ya, nggak seperti pakai mesin ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Mas, iya sami-sami. Secara langsung mas? Iya mas, secara langsung. Sampai masuk YouTubeku. Dan ini juga sedang melayani bayar listrik teman-teman ya. Jadi pakai pakai mesin EDC mandiri. Oke. Jadi buat teman semua yang sama usaha agen mandiri juga bisa ya untuk melakukan transaksi pembayaran listrik, pembelian token listrik ya. Jadi bisa dilakukan di agen mandiri. Oke. Mas kembali lagi. Oh, mas. Jarum kuning ada mas? Jarum kuning ora enak. Oh, alhamdulillah. Ya mas ya. Ya ya, heeh. Mungkin untuk video pada kali ini seperti itu teman-teman ya, soalnya lagi berisik, ini banyak anak-anak di sini. Nanti saya akan sambung lagi untuk video-video selanjutnya ya di
waktu yang berbeda. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam Wira Usaha.